Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Denny Gunawan dengan NIM 210501000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Velia Yulanda dengan NIM 2105010027. Perkenalkan, saya Wan Hairul. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bani Umayyah. Bani Umayyah atau Umayyah adalah keluarga pemerintahan Khalifahan Islam antara 661 dan 750 dan kemudian Islam Spanyol antara 356 dan 1031. Pada masa pra-Islam, mereka adalah Bani menonjol dari suku Quraisy yang diturunkan dari Umayyah bin Abdul Syam. Asal-usul nama dinasti Umayyah berasal dari nama kakek khalifah pertama, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau disebut Muawiyah. Dinasti Umayyah mulai terbentuk sejak terjadinya peristiwa perang Takhin pada perang Siffin. Bani Umayyah barulah masuk agama Islam setelah mereka tidak menemukan jalan lain selain memasukinya, yaitu ketika Nabi Muhammad bersama beribu-ribu pengikutnya yang benar-benar percaya kepada kerasulan dan pimpinannya menyerbu masuk ke kota Mekah. Bani Umayyah tergolong yang belakang masuk Islam. Kerajaan Islam ini dipimpin oleh 14 khalifah. Khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah dan khalifah terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Muawiyah merupakan putra dari Abu Sufyan dan Hindun binti Utbah. Ia lahir di Kif Mina tepat 15 tahun sebelum hijrah. Adapun urutan-urutan khalifah daulah Bani Umayyah adalah sebagai berikut. 1. Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Kedua, Yazid ibnu Muawiyah. Ketiga, Muawiyah ibnu Yazid. Yang keempat, Marwan ibnu Al-Hakam. Yang kelima, Abdul Malik ibnu Marwan. Yang keenam, Al-Walid ibnu Abdul Malik. Ketujuh, Sulaiman ibnu Abdul Malik. Dan adapun juga kemajuan yang diperoleh, kemajuan dalam agama dan ilmu pengetahuan, penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu, pembangunan Masjid Al-Amawi di Damaskus dan Al-Kashha di Yerusalem, peluasan Masjid Nabawi di Madinah, pembangunan rumah sakit bagi penderita kusta. Kemudian dinasti Umayyah disebabkan kemunduran oleh faktor-faktor yang terjadinya perebutan kekuasaan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Kebanyakan dari khalifah dinasti Umayyah lalai dalam menjalankan roda kepemimpinan. Semakin meruncingnya konflik antara suku Arab Utara dan Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah merupakan sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad SAW melalui paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Bapak ini hadir pada tahun 750 Masehi, menggantikan dinasti Umayyah yang runtuh pada saat itu. Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam ketiga yang berkuasa antara tahun 750 sampai 1258 Masehi. Selain menjadi kekhilafahan yang paling lama memerintah yaitu selama 5 abad, Abbasiyah juga berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Pendiri dinasti Abbasiyah yang sekaligus menjadi khilafah pertama adalah Abdullah Ash-Shafah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau lebih dikenal dengan Abbas Ash-Shafah. Pusat pemerintahan terletak di kota Baghdad. Kemajuan di bidang ekonomi tentunya berdampak pada kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Puncak kemakmuran rakyat dialami pada masa Harun al-Rashid 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi.
Kekayaan yang melimpah saat itu dimanfaatkan untuk kegiatan berbagai bidang seperti sosial, pendidikan, budaya, ilmu pengetahuan, kesehatan, sastra, dan penyediaan fasilitas umum. Selama waktu inilah berbagai bidang mencapai puncak keemasannya. Dalam sejarah Islam, dinasti ini tercatat banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan cerdas yang dikenal dunia. Ilmu pengetahuan dan pendidikan pun mulai berkembang pesat pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Sayangnya terdapat 3 faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama itu ada perebutan kekuasaan. Hal ini disebabkan oleh pemimpin Abbasiyah yang kurang tegas, sehingga membuka jalan bagi Ma'dum atau tentara Buddha dan Bani Buaih untuk mengambil inisiatif merebut kekuasaan. Yang kedua itu ada persaingan antar bangsa. Orang-orang Persia juga tidak merasa puas dengan pemerintahan Abbasiyah dan menginginkan sebuah dinasti dengan pejabat dari bangsa sendiri. Yang ketiga, kemerosotan ekonomi. Kekhalifahan Abbasiyah mulai mengalami kemunduran di bidang ekonomi karena pendapatan terus menurun semenjak pengeluaran mereka terus meningkat. Saya akan membahas mengenai sistem pemerintahan pada masa Bani Utsmaniyah. Baiklah, terkait sejarah Bani Utsmaniyah, Kesultanan Utsmaniyah atau Kekaisaran Turki Ottoman merupakan kerajaan Islam terbesar yang bukan dari tanah Arab. Kesultanan ini didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Osman Bey atau Osman I. Nah, kerajaan Turki Utsmaniyah berasal dari nama pengasas kerajaan tersebut, yaitu Osman. Orang Turki sendiri memanggil kerajaan ini dengan sebutan Osmanli. Nah, kemudian dalam bahasa Arab, kerajaan ini disebut sebagai Utsmaniyah. Sistem pemerintahan dinasti ini bercorak monarki, namun kekuasaannya tidak mesti diturunkan kepada anak khalifah sebelumnya, tapi juga dapat diberikan kepada saudara lain, asal mereka masih ada hubungan darah. Kemudian di dalam menjalankan roda pemerintahannya, Sultan atau Khalifah dibantu oleh Mufti atau Sheikh al-Islam dan Perdana Menteri. Kemudian Sheikh al-Islam ini mewakili Sultan dalam urusan keagamaan, sedangkan Perdana Menteri mewakilkannya dalam wewenang dunianya. Kemudian pada era Kesultanan Turki Utsmani ini banyak terjadi peristiwa yang membanggakan, yakni salah satunya takluknya Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi di tangan umat Islam di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Kemudian di masanya juga ia membuat gebrakan dengan menyusun kanun Namah yang berisi dihalalkannya membunuh saudara kandung yang bersaing dalam perebutan kekuasaan dengan alasan bahwa lebih baik negara itu utuh daripada kehilangan wilayahnya. Nah, kemudian masa kejayaan Bani Utsmaniyah itu dimulai dari tahun 855 Hijriah sampai tahun 974 Hijriah, yakni dari masa Muhammad Al-Fatih sampai dengan Sulaiman Al-Kanuni. Pada periode ini, kejayaan Turki Utsmani meliputi berbagai bidang, meski lebih identik dengan ekspansi-ekspansi. Selanjutnya terkait keruntuhan Bani Utsmaniyah, Kesultanan Utsmaniyah ini secara resmi berakhir pada tahun 1922 ketika gelar Sultan Utsmaniyah ditiadakan. Adapun beberapa penyebab dari runtuhnya Kesultanan Utsmani adalah tidak berwibawanya sultan yang memerintah terutama di masa krisis Perang Dunia I dan terjadi banyak penyimpangan terkait keuangan negara.